Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang multicultural dan multi-hazard, Kota Palu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tetap konsisten berpatokan pada konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial yang menginspirasi setiap gerak pembangunan di Kota Palu. Libun Todea sebagai inovasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Palu, hadir sebagai kanalisasi terhadap permasalahan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur lingkungan, bersumber dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media penting untuk diselesaikan tanpa menunggu proses penganggaran formal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan oleh perangkat daerah atau stakeholders lainnya secara cepat, tepat, solutif, inovatif, serta berdimensi praktis jangka pendek dan strategis jangka panjang. Melibatkan unsur pentahelix dan terdiri atas 3 tahapan pelaksanaan. Tahap pertama, perencanaan, berfungsi menyaring isu dan permasalahan yang dianggap penting di masyarakat dan membutuhkan solusi yang cepat dan tuntas. Tahap kedua, pelaksanaan, di mana Libun Todea memastikan kehadiran stakeholders kunci yang dianggap berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan, terutama unsur pentahelix yang terdiri dari kalangan akademisi, profesional, aktivis sosial kemasyarakatan, unsur pers, dan perwakilan dunia usaha. Tahap ketiga, rekomendasi, memastikan berjalannya hasil Libun Todea dalam tindakan real di lapangan, baik dalam bentuk intervensi kebijakan langsung maupun perumusan aspek legal yang menjadi dasar eksekusi permasalahan di lapangan. Hasil pelaksanaan Libun Todea yaitu 1. Terserapnya isu dan permasalahan masyarakat yang selanjutnya dikanalisasi menjadi langkah konkret berupa kebijakan pemerintah. Kedua, berkurangnya potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, terjalinnya relasi dan komunikasi efektif unsur pentahelix. Dan keempat, sebagai medium tanggung gugat yang transparan dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Visi Kota Palu yaitu membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan. Maka, untuk peningkatan kondisi makroekonomi, semenjak dari tahap perencanaan, Kota Palu juga mendorong musrenbang inklusi untuk memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu. Hasil Libun Todea dan musrenbang inklusi juga dimasukkan dalam sistem informasi pembangunan daerah untuk memastikan terakomodasinya solusi permasalahan melalui pemanfaatan data sasaran yang jelas dan up-to-date demi memaksimalkan hasil pembangunan bagi masyarakat. Sehingga prinsip no one left behind atau jangan ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan akan terwujud dalam Kota Palu yang mantap bergerak dengan izin dan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kanalisasi alternatif yang dan suasananya juga santai, segala permasalahan itu bisa kita salurkan, sangat bisa diterima. Menariklah untuk sebuah proses diskusi ya di tengah masyarakat yang terkait dengan isu-isu yang ada. Memberikan ruang komunikasi yang selama ini mungkin tidak terkomunikasikan. Kemudian ada solusi bersama yang bisa dirumuskan. Secara praktis itu masyarakat bisa langsung mendengar dan memberi dan mendapatkan jawaban dari pembicara-pembicara. Masyarakat akan mudah paham dengan penerbitan suatu produk undang-undang atau suatu produk perizinan atau apapun itu yang diterbitkan oleh pemerintah. Menurut saya manfaatnya banyak sekali. Nah, dari hasil itu kan tentunya nanti bisa diformalkan dalam bentuk sebuah perencanaan yang terutama di Kota Palu. Saya mendapatkan banyak masukan. Ini harus dikembangkan terus. Tapi lebih sering lagi berdiskusi dan menyerap aspirasi keluhan-keluhan pelaku usaha. Berharap ini ditindaklanjuti terus. Memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini tidak pernah dilibatkan. Dia tetap eksis, siapapun pemimpin Kota Palu ke depan ini tetap harus ada. Dan saya tetap dukung Libun Todea harus tetap hadir dan selalu terus ada dan akan tetap ada. Jadi saya apresiasi Bapeda melaksanakan acara-acara di Todea. Dan saya acungi jempol ya untuk Kota Palu, terutama beberapa Kota Palu nih ya yang menginisiasi ini. Saya berharap saya pun bisa belajar dari Kota Palu.